Aku duduk di jok belakang motor Kak Ardi dengan pikiran yang cukup kalut. Benarkah mereka memang sengaja ingin mengeluarkanku? Apakah iya semua itu karena hubunganku dengan Kak Ardi? Memikirkan semua itu membuat kepalaku semakin terasa berat. Tak cukup lama Kak Ardi mengendarai motor itu. Ia tiba-tiba saja berbelok pada sebuah gang. Tak berselang lama, ia berhenti pada penjual minuman ringan. Ia lantas menurunkan aku di sana. "Turun sini," pintanya padaku. Aku bergegas turun. Ku lepas helm yang sedari tadi melekat di kepala ini. Lantas ku serahkan pelindung kepala itu pada Kak Ardi. Ada Mas Agus. "Sini Mas, duduk. Mau minum apa?" tanya pria itu. Mungkinkah ia penjual minuman serba di blender ini? Kenapa dia manggilnya Mas Agus sih? Batinku bertanya-tanya. "Iya Pak, apa aja boleh kok Pak," balas Kak Ardi. Ia tampak sekilas melirik ke arahku. Pria tua itu bergegas memasukkan serbuk minuman itu ke dalam blender. Tak lupa ia tambahkan air dan es batu. Lantas tak berselang lama alat itu berbunyi, pertanda sebentar lagi minuman itu kami siap dinikmati. "Dari mana? Mau kemana nih Mas? Kok bawa tas gede segala?" tanyanya. Ia terus melihat ke arahku. "Oh, ini adik saya Pak. Dia rencananya bakal nyari kerjaan di Malang. Tapi nunggu saja, ada waktu senggang dulu. Bapak tahu tempat kos yang murah di daerah sini tidak ya?" tanya Kak Ardi pada pria yang akhirnya ku tahu bernama Seno itu. "Kalau sekitar sini memang banyak kos-kosan Mas, tapi rata-rata penuh semua," ucapnya menjelaskan. "Oh gitu ya Pak, mungkin karena daerah sini rame dan jadi kawasan kerja kali," sahutku kemudian. "Kalau adiknya mau, gimana kalau tinggal di rumah saya saja? Di lantai atas ada kamar kosong Mas, pakai aja." "Enggak apa-apa Mas," tuturnya terlihat tulus. "Gimana Mit, kamu mau kan?" tanyanya memastikan padaku. Aku yang sedang kalut tak tahu akan kemana langsung mengiyakan saja tawaran tersebut. Meski dalam hati ada sedikit rasa sungkan, tapi aku tak punya pilihan lain. "Ya udah, kalau gitu mari saya antar pulang, biar adiknya bisa beristirahat," ajaknya pada kami berdua. Kami bertiga akhirnya jalan kaki menuju rumah yang tak begitu jauh dari tempatnya jualan. Tentu saja ia menutup terlebih dahulu lapaknya sebelum kami jalan. Pak Seno membawa kami ke rumah sederhana berlantai 2. Di lantai 1 katanya dipakainya bersama keluarga adiknya, sedang di lantai 2 masih kosong tanpa barang apapun. "Nah, udah sampai kita. Ya beginilah rumah Bapak, harap maklum ya," ucapnya merendah. "Enggak mengapa Pak," ucapku sesantai mungkin. Beliau langsung membawaku ke lantai 2. Di sana aku diberinya kasur lantai dan juga sebotol air putih. Aku benar-benar terharu dibuatnya. Kala kesempitanku datang, begitu cepat Allah membantuku. "Adik bisa beristirahat di sini. Anggap saja seperti rumah sendiri ya," pungkasnya sebelum beliau turun. "Terima kasih banyak Pak," jawabku dan Kak Ardi hampir bersamaan. Setelah memastikan aku aman di sini, Kak Ardi pamit pulang, kembali ke outlet. Ada rasa yang hilang saat ia mulai pergi meninggalkanku. Selepas ia pergi, aku langsung pamit untuk beristirahat. 2 hari sudah aku tinggal di rumah Pak Seno. Hari ini aku berencana pamit pulang kembali ke kotaku. Pagi ini Kak Ardi berencana mengantarku hingga ke terminal. "Hati-hati di jalan. Jika sudah sampai, jangan lupa kabari," pesan Kak Ardi padaku. "Iya Kak," balasku singkat.
Mit, jadi gini, tadi Pak Seno pinjem uang aku 300 gitu. Katanya buat beli listrik, tuturnya padaku. Hah? Yang benar saja Kak. Atau jangan-jangan itu maksudnya ia minta uang karena aku bermalam di sana kali, ucapku terkejut. Enggak tahu juga aku Mit, ntar kamu ganti ya. Tahu sendiri, uangku juga udah menipis, ucapnya. Sontak membuatku begitu terkejut. Sama saja bohong dong, sok mau bantuin aku, pada ujungnya minta uangku juga. Batinku kesal. Iya, besok aku transfer, pungkasku kemudian. Aku bergegas naik ke dalam bus yang bakal membawaku kembali ke kotaku. Tapi sebelum itu, aku bakal mampir ke kantor pusat dulu, guna bertanya bagaimana kejelasan nasibku selanjutnya. Bus yang aku tumpangi melaju cukup kencang, hingga hampir 6 jam aku sudah sampai di kota Solo. Sesampainya di terminal Solo, aku bergegas menaiki angkot yang bakal membawaku ke depan kantor pusat. Pak, berhenti di gang depan ya, ucapku pada Pak supir. Siap Mbak. Mbaknya kerja di sini ya, tanyanya padaku. Aku hanya tersenyum dan berlalu. Seiring mobil angkutan itu juga kembali melaju. Rasa berdebar tak menentu kini mulai menyelimutiku. Aku agak sedikit khawatir jika nanti harus membayar denda karena tak bisa menyelesaikan kontrak kerja dengan baik. Selamat siang, Mas Jokonya ada, tanyaku pada orang yang sedang berjaga di kantor pusat. Ada kok, apa sudah buat janji? Sebentar ya, saya panggilkan, ucapnya. Ia langsung bergegas masuk ke dalam. Ku balas kebaikannya dengan sedikit senyuman yang kupaksakan. Cukup lama aku menunggu hingga pada akhirnya Mas Joko keluar menemuiku. Beliau nampak kaget dengan kedatanganku yang mendadak ini. Ada apa, Mit? Kok kamu kesini? Tumben, sapanya. Ia langsung duduk di depanku. Aku dikeluarkan dari outlet, Mas. Jadi bagaimana dengan nasib kontrak kerjaku? Tanyaku sedikit lesu. Hah? Kok bisa, Mit? Kenapa kamu nggak nyari pembelaan atau meminta agar tetap di sana? Ucapnya terkejut. Untuk apa lagi aku bertahan, Mas? Sedang di sana aku sudah tak diharapkan lagi, ucapku lirih. Ya, kamu bakal kena denda sesuai peraturan yang ada. Tapi ada opsi lain jika kamu tak ingin didenda, tuturnya, seolah memberiku sedikit angin segar. Maksudnya gimana, Mas? Tanyaku penasaran. Kamu bisa pindah keluar pulau jika mau, dan itu tanpa didenda. Jika masih di area outlet kantor, ya tetap kena denda, ucapnya tegas. Aku benar-benar bingung. Aku nggak mau kena denda. Jika keluar pulau, rasanya jauh sekali. Tak pernah sedikit pun aku bayangkan. Luar pulau, maksudnya di mana saja itu, Mas? Tanyaku penasaran. Kamu bisa di outlet Jakarta, Bali, atau di Manado. Di sana yang saat ini benar-benar butuh terapis, tuturnya menjelaskan. Jauh semua ya, Mas. Aku mau di Solo, kayak dulu lagi aja kalau gitu, pungkasku kemudian. Baiklah, kamu pikir-pikir dulu saja. Saya tunggu kabar darimu secepatnya, Mit, ucapnya saat aku berpamitan. Aku menumpang bus lagi guna sampai di tanah kelahiranku. Sebelum pulang, aku sempat mampir ke outletku dulu guna menitipkan barang bawaanku. Daripada harus aku bawa bolak-balik, lebih baik aku titipkan dulu saja. 1 jam aku naik bus, akhirnya sampai juga di kampungku. Beruntungnya ibu juga pas sedang ada di rumah. Ku ceritakan semua yang tengah ku alami. Meski ada sedikit kekecewaan, tapi ibu sepertinya juga berusaha menerima semua itu.
Kamu yang sabar ya, Mit. Ibu doakan kedepannya nggak bakal ada penghalang dan rintangan lagi untukmu, tuturnya, berusaha menguatkan aku. Amin. Makasih Bu atas semua doa-doanya. Menurut Ibu, antara Jakarta, Bali, dan Manado, kira-kira baiknya aku ambil yang mana ya Bu? Tanyaku meminta pendapatnya. Kok jauh semua gitu, Mit? Kalau Jakarta itu kota besar, pasti banyak banget godaannya. Jika kamu pilih Manado, pasti bakal lebih susah bertemu, tuturnya kemudian. Benar juga apa yang dibilang Ibu. Belum lagi biaya hidup di sana pasti sangatlah tinggi. Butuh penyesuaian juga jika aku memilih di dua tempat itu. Jika aku pilih Bali, sepertinya nggak begitu rumit, mengingat masih termasuk milik pusat juga. Jadi menurut Ibu, baiknya aku pindah ke Bali saja begitu? Tanyaku memastikan. Ya enggak apa-apa nih, Nak. Lagian Bali juga enggak begitu jauh kok. Siapa tahu keuangan kamu juga membaik, bisa naik pesawat juga, ucapnya menggodaku. Iya Bu, bakal aku pertimbangkan lagi, pungkasku kemudian. Aku sengaja meminta libur 3 hari kepada Mas Joko. Aku beralasan ingin menenangkan diri dan juga lepas kangen dengan keluarga. Mit, gimana keputusanmu? Kamu pilih outlet mana? Pesan Mas Joko padaku. Sepertinya aku pilih Bali saja Mas, biar enggak kena denda. Tapi aku izin libur 3 hari ya. Kutulis balasan pesan darinya padanya. Oke siap, balasnya singkat dan padat, tapi membuatku sangat lega. Selama 3 hari di rumah, aku lebih banyak diam. Hanya sesekali saja membantu pekerjaan ibu. Ibu juga terlihat menikmati kebersamaan kami. Maklum saja, aku sudah cukup lama tidak bertemu dengan ibuku. Mit, kalau kamu jadi berangkat ke Bali, hati-hati ya. Pinter-pinter jaga diri dan jangan sembarangan dekat dengan cowok. Enggak semua cowok itu baik, Mit. Kadang ada cowok yang udah beranak istri tapi ngakunya bujang, tutur ibu, sontak membuatku tersindir. Bagaimana tidak, saat ini aku tengah berhubungan dengan Kak Ardi yang sebenarnya telah memiliki anak dan istri. Meski pada awalnya ia memintaku agar bisa melupakan mantannya, tapi aku merasa ia memiliki maksud lain denganku. Iya Bu, santai saja, aku akan selalu ingat pesan dari ibu kok, ucapku berusaha meyakinkan ibu. Hari ini sebenarnya hati paling galau buatku. Saat harus berpisah dengan Kak Ardi, ditambah lagi ia sama sekali tak menghubungiku. Apa aku hanya dianggapnya permainan saja? Mit, kamu ini udah ada cowok belum sih di tempat kerjamu? Tanya ibu yang membuatku seketika membelalakkan mata. Aku terdiam cukup lama. Haruskah aku jujur sama ibu? Tapi bagaimana jika ibu tahu jika aku berhubungan dengan Kak Ardi? Bisa-bisa aku dimarahinya habis-habisan. Aku terdiam cukup lama. Sebaiknya aku tutupi saja semua ini pada ibu. Aku tak ingin ibu terus kepikiran nantinya jika aku berbicara jujur padanya. Sudah kok Bu, jawabku malu-malu. Kenapa enggak kamu ajak ke sini, biar ibu juga kenal. Hati-hati kamu Mit, yang di luarnya baik, belum tentu hatinya juga baik, ucap ibu mengingatkanku. Iya Bu, aku akan lebih berhati-hati. Ya udah, Mita istirahat dulu ya. Besok sudah harus berangkat, pungkasku kemudian. Tanpa menunggu persetujuan dari ibu, aku bergegas masuk kamar. Selain buat istirahat, aku sebenarnya juga menghindari pertanyaan lain yang bakal keluar dari mulut ibu. Jujur, aku masih takut keceplosan. Bersambung.